Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yasofi. NIM saya 1872050087. Saya berasal dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Ibu Wening Rahayu SS MPD. Langsung saja, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi diksi. Yang pertama adalah pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Nah, lanjut, yang kedua adalah fungsi diksi. Fungsi diksi yang pertama adalah menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang kedua adalah menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Yang ketiga, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, ada membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi itu adalah fungsi-fungsi diksi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi diksi. Jadi jenis fungsi diksi yang pertama adalah diksi berdasarkan maknanya, yang kedua adalah diksi berdasarkan leksikal. Nah, lanjut kepada contoh-contoh. Yang pertama adalah contoh diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rio membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, lanjut kepada contoh yang selanjutnya adalah contoh diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia sama dengan senang, matahari sama dengan mentari, cantik sama dengan elok, bejat sama dengan enak. Selanjutnya adalah antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik sama dengan turun, besar sama dengan kecil, banyak sama dengan sedikit, tinggi sama dengan rendah. Yang selanjutnya adalah homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Nah, next, lanjut pada contoh yang selanjutnya adalah homonof. Homonof adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafalnya sama. Contohnya adalah Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Yang selanjutnya adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Contohnya adalah wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Nah, yang selanjutnya adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Nah, kita lanjut pada contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir itu adalah hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lain, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Cara membedakan hipernim dan hiponim, pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain adalah hiponim. Nah, kita memasuki pembahasan terakhir di materi diksi ini, yaitu persyaratan dalam ketepatan diksi. Nah, menurut Gorshicraft, ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi. Nah, yang pertama itu ada penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Nah, dan yang kedua adalah penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Dan yang ketiga dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Selanjutnya, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Lanjut, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Nah, yang terakhir adalah memperhatikan pilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.